Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita sampai pada bab al-mau'izah indal qabri. Mau'izah atau memberikan nasihat indal qabri, ketika di kuburan, ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menuliskan babul mau'izati indal qabri, memberikan pelajaran ketika ada di kuburan. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam pernah ke kuburan bersama beberapa orang, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat ketika berada di kuburan, ya. Mengambil pelajaran dari Nabi ketika ada di kuburan, ya. Saya baca hadisnya, ya. Tinggal dengarkan saja. An Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi baqi'in al-Gharqadi fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Jadi cerita ini berasal dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna fi janazatin fi baqi'in al-Gharqadi. Jadi kami, kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, kami bersama Nabi hadir pada suatu pemakaman di pekuburan Baqi, pemakaman seorang jenazah, ya, pemakaman jenazah di kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu di mana? Di samping dari Masjid Nabawi. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati kami, mendatangi kami, kemudian beliau duduk bersama kami. Wa qa'adna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu mihdaratun, dan beliau membawa tongkat. Wa ma'ahu mihdaratun, bersama beliau ada sebuah tongkat. Dia membawa tongkat. Fanakasa, maka beliau menundukkan kepala. Fanakasa wa ja'ala yanqutu bimikhsarah, ya. Tongkat itu wa ma'ahu mikhsaratun. Fanakasa wa ja'ala yanqutu bimikhsaratihi. Maka Nabi kemudian ja'ala yanqutu, beliau membuat garis-garis bimikhsaratihi, dengan tongkatnya. Jadi kalau di kuburan itu kan tanahnya kan bisa dibuat gambar, menggambar di tanah kan bisa, pakai tongkat itu. Beliau membuat gambar gitu pakai tongkat itu. Yang lain melihat gambar yang dibuat Nabi, ya, kotak-kotak gitu, ya. Kemudian summa qala, beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Ma minkum min ahad, tidaklah satupun di antara kalian, ya, illa, kecuali wa qad kutiba maq'aduhu, kecuali telah ditetapkan tempatnya, minan nari wa maq'aduhu minal jannah, kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Di tempat surga, tempat neraka udah ada ketentuan. Si fulan itu tempatnya di surga, si fulan tempatnya di neraka, itu sudah ada ketentuan, sudah ada catatannya. Mendengar seperti itu, mendengar nasihat Rasulullah. Jadi kalau orang dikubur itu kan sudah nggak beramal lagi, kan, sudah masuk ke dalam kuburan, ya, adab kubur, nikmat kubur. Habis itu kan
surga dan neraka, maka beliau pun bercerita tentang surga dan neraka. Semua orang itu sudah ada penentuannya, tempatnya di surga, tempatnya di neraka sudah pada ditentukan. Mendengar penjelasan Nabi seperti ini, maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina?" Kalau begitu kami sudahlah mencukupkan diri dengan catatan yang ada di sana. Kalau gitu udah ya Rasulullah, kalau gitu kalau ada dicatat ngapain kita banyak beramal? Nah udah ada catatannya. Kalau nanti di surga kan di surga, kalau di neraka kan di neraka, sudah. Berarti udahlah kita apa namanya? Kita bergantung aja, kita serahkan aja masalah ini pada tulisan saja, nggak terlalu menyerahkan pada amal. Ngapain kita beramal gitu ya Rasulullah. Kemudian faqala fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dalam riwayat yang lain, i'malu, ya kamu tetap harus beramal, harus sholat, harus baca Quran, harus menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Karena dengan beramal itu kullun muyassarun lima khuliqa. Kamu nanti akan mengarah ke situ. Akan mengarah amal kamu, amal surga akan mengarah ke surga, amal neraka akan mengarah arah neraka gitu. Itu. Jadi di sini dijelaskan tentang ya kalau orang ada di kuburan itu memang sudah perkaranya adalah surga dan neraka sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah surga dan neraka itu memang sudah ada tulisannya. Akan tetapi kita tetap wajib beramal. Karena apa? Ya, jadi itu kewajiban kita beramal. Karena apa? Allah itu akan menuju ke situ, menyebabkan ke situ. Kalau Allah melihat orangnya baik, hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang berbuat baik pasti surga. Orang yang berbuat buruk pasti neraka. Dan yang seterusnya adalah yang harus kita ingat adalah Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Enggak mungkin orang baik kemudian dibuat buruk oleh Allah, enggak mungkin. Jadi Allah sudah mengatakan berkali-kali, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nas anfusahum yazlimun. Allah enggak pernah berbuat zalim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kamu harus memilih jalan. Jalan itu nanti Allah akan apa? Mudahkan, walaupun Allah akhirnya harus, kalau demi keadilan Allah kemudian Allah merubah takdirnya juga bisa. Oh ini orang baik. Yamhullahu ma yasha'u wa yatsbit. Allah akan menetapkan, yamhullah, Allah akan menghapus, ya demi keadilan Allah akan menghapus, demi menghindari kezaliman, dan tidak ada yang memaksa Allah, dan Allah pasti tidak membuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Innallaha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Jadi kalau orang kemudian ngapain aku harus berbuat amal gitu, tidak ada tulisannya. Lah kamu kemudian kalau gitu orang yang berbuat amal kalau nasibnya buruk, Allah nggak adil. Nah, dan Allah nggak mungkin nggak adil. Maka kita harus berhusnuzon kepada Allah. Allah, inni haramtu zulma ala nafsi. Bentuk diantaranya adalah keadilan Allah adalah hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah juga mengatakan keadilannya itu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqala la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Surah As-Sajdah. Apakah orang mukmin dengan orang fasik itu sama ya? Tidak sama. Allah perlakukan beda. Maka antum jangan memilih fasik. Hidup ini pilihan.
Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihan, dan Allah akan memudahkan pilihan kita. Maka i'malu, memohon kepada Allah dan tetap memohon kepada Allah karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus husnuzon, Allah tidak pernah berbuat zalim. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Memang kita nggak bisa memaksa, amal kita nggak bisa memaksa Allah. Tapi kita tahu Allah tidak akan berbuat zalim. Dengan rahmatnya Allah, Allah akan memasukkan surga kepada manusia. Nah gitu. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka mengira orang yang banyak dosa, kemudian orang yang beramal soleh, kemudian kami jadikan sama hidupnya di dunia dan sama hidupnya di akhirat, matinya sama orang mukmin dan orang jahat dan orang yang baik? Enggak sama. Sa'ama yahkumun. Kalau kalian mengira itu sama, itu terlalu buruk perkiraan itu. Sa'ama yahkumun. Allah berbuat adil, yang baik pasti akan dapatkan kebaikannya. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Dengan keadilan Allah dan rahmatnya Allah, Allah akan memberikan memasukkan surga kepada orang-orang yang baik dan memasukkan neraka kepada orang-orang yang jahat, kecuali Allah mengampuninya. Dosanya diampuni dan Allah Maha Pengampun. Nah, tapi kalau kita itu menjadi jabariyah, menjadi hanya berpangku tangan dengan tulisan, padahal kita nggak tahu tulisan di sana, dan tulisan Allah pasti adilnya. Akhirnya orang yang berpangku tangan lah, lebih baik saya di dunia sekali saja kok, yang penting masa muda suka-suka hura-hura, kemudian dikira nanti tulisannya pasti masuk surga. Nah, itu tidak betul itu dia nggak mengetahui tulisan di sana. Nauzubillah min dzalik. Nah, semua amal kita ini ada rewetnya dari Allah, dan Allah maha adil. Dia tidak pernah menzalimi perbuatan baik seseorang, sedikit pun tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua menyebabkan kebaikan, menyebabkan turunnya rahmat. Semua amal soleh menyebabkan turunnya rahmat, dan dengan rahmatnya Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Nah, saya kira itu. Jadi i'malu kullun muyassarun lima khuliq. Tugas kita adalah beramal, dan Allah lah nanti yang akan memudahkan kita mendapatkan rahmat. Maka kita beramal dan berdoa kepada Allah. Tugas kita dua, beramal dan mohon izin, selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tugasnya adalah kita harus husnuzon, yakin Allah tidak pernah berbuat zalim. Enggak mungkin Allah berbuat zalim, itu mustahil. Inni haramtu zulma ala nafsi. Saya kira itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.